Termasuk saya pernah jelaskan ke jamaah saya di pengajian, kalau ada orang datang ke masjid kita ini sekarang bawa proposal teman-teman sekalian, nih proposal saya mau bangun masjid, butuh bantuan 1 miliar, kita nyumbang semua, terkumpul 1 miliar, sebulan kemudian kita tahu orang itu dusta, rugi kah kita? Tidak rugi sama sekali. Kita akan dapatkan pahala bangun masjid walaupun masjidnya belum dibangun, karena innamal a'malu binniyat, gitu kan? Allah akan kasih begitu. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan, niat dalam hatinya, belum dikerjakan dapat 1 pahala, dikerjakan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kata Nabi SAW. Jadi jelas sekali, gitu kan? Bagaimana Rabi' ibn Haytham mengajarkan kepada kita bersedekah teman-teman, sampai pada orang gila pun dikasih, karena Allah akan menilai kebaikan itu. Bagaimana bisa kita tidak lakukan? Maka selesai kisah yang kedua. Kisah yang ketiga adalah muridnya mengatakan, wahai imam, apa nasihat anda untuk kami dalam masalah ibadah? Tentu yang jadi saksi bahasan tadi orang gila dikasih makan itu ya. Maka dia mengatakan waktu ditanya oleh muridnya apa nasihatnya dalam ibadah kami apa nasihatnya, sholat, puasa, apa nasihat anda? Maka beliau mengatakan, alaikum bil asrar, rahasiakan amal soleh kalian, jangan ceritakan sama siapapun, kerjakan tapi jangan ceritakan. Udah, Allah sudah utuskan ada malaikat yang catat semua kebaikan, tidak dibayar, tidak pernah tidur, lengkap semua data-datanya hari kiamat, semua dicatat. Rahasiakan amal soleh kalian, jangan ceritakan sama siapapun, jangan buka sama siapapun. Baik, lalu kejadian terakhir di rumahnya adalah teman-teman sekalian, waktu itu terdengar azan duhur, stroke setengah badan nih. Lalu Rabi' ibn Haytham ini saya sekarang berikan motivasi kepada teman-teman yang masih malas sholat di masjid. Rumah Allah harus didatangi teman-teman sekalian, fadilahnya sangat besar. Kata Nabi SAW, setiap orang ke masjid, setiap langkahnya mengangkat derajatnya 1 langkah, yang 1 langkah mengampuni dosanya. Setiap ke masjid dapat 1 istana di surga, dan pulang dari masjid 1 istana lagi. Hadis sahih semua menjelaskan masalah ini, gitu kan? Belum fadilah sholat berjamaahnya, belum terbangun ukhuwah, belum dan seterusnya. Belum lagi hadis Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam selama 40 hari, dia akan akan diselamatkan dari sifat kemunafikan. Banyak fadilahnya. Rabi' bin Haytham rahimahullah stroke setengah badan teman-teman sekalian. Lalu dia dengar azan duhur, dia kasih isyarat anaknya sudah tahu, suruh datang. Anaknya lalu menopang tubuhnya dia yang sebelah kanan, minta diantar ke masjid. Stroke setengah badan dan sudah sangat tua. Lalu muridnya bilang, saya lalu kemudian membantu menopang tubuhnya yang stroke, dan demi Allah untuk kami membawanya ke masjid, kakinya yang stroke terseret di tanah. Lalu saya bisikin di tengah jalan, imam, hai kiai, hai guru, anda kan punya rukhsah, punya keringanan, sholat aja di rumah. Stroke, tua, susah, gitu kan? Lebih baik sholat di rumah. Apa kata dia? Orang beriman tidak mengenal stroke kah, sakit keras kah, ibadah kepada Allah nggak terganggu nih. Kata dia, wahai muridku, aku mendengarkan dengan kupingku ini azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo mendapatkan kemenangan dari Allah, hanya melalui lisan muadzin saja. Karena semua muadzin sama mengucapkan, mau orang Afrika, mau orang Arab, mau orang Melayu, azannya sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah memanggil saya mengatakan, ayo sholat, pencipta langit dan bumi, ayo mendapatkan kemenangan. Lalu saya sholat di rumah saya, demi Allah saya akan datangi masjid walaupun saya merangkak. Luar biasa nih ya, keimanan membuat seseorang stroke pun bisa beribadah kepada Allah. Tapi dari kisah kita ya, dari 4 kejadian di rumah Rabi' ibn Haytham adalah bagaimana dia bersedekah kepada orang fakir miskin tadi. Ada riwayat Bukhari yang lain teman-teman sekalian berbunyi, kata Nabi SAW, dulu di zaman Bani Israel ada 2 orang. Di zaman Bani Israel ada 2 orang. 2 orang ini bersahabat, dua-duanya punya kebun. Kebun ini mereka lagi nunggu hujan, dan satu negeri itu belum turun hujan. Tiba-tiba si A sama si B. Si A ini melihat ada awan, kata Nabi SAW, lewat di atas kebunnya, dan terdengar suara dari awan itu berkata, turunkanlah hujan di kebunnya fulan, kebun temannya dia di sebelah. Maka dia bilang, kata Nabi SAW, orang ini pun mengikuti awan tersebut. Ternyata betul, awan itu menggumpul semuanya di atas kebun temannya, hujan. Tapi cuma kebun temannya, yang lain gak kena hujan. Maka Nabi SAW mengatakan, dia pun bertanya pada temannya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai di musim panas seperti ini pun Allah masih menurunkan hujan untuk kebunmu saja. Apa yang dia bilang? Dia bilang, saya membagi keuntungan dari usaha saya ini menjadi 3. Keuntungannya bukan modal. Sepertiganya saya infakkan di jalan Allah, langsung saya keluarkan. Sepertiganya lagi
saya tambahkan ke modal, sepertiganya lagi saya gunakan untuk keperluan keluarga saya. Jadi ternyata teman-teman sekalian, sedekah itu betul-betul sangat luar biasa. Membuka pintu rezeki, jadi makin dikeluarkan, makin royal, makin datang. Saya sarankan teman-teman kalau bisa ikutin ceramah saya di YouTube, ada tentang Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, serial sahabat. Kita sudah membahas 9 sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, terakhir itu Sa'id bin Zaid. Dan insya Allah hari Sabtu depan ini akan ada tablik akbar sahabat yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abdurrahman bin Auf salah satu sifat ciri khasnya, semua sahabat suka bersedekah, tapi Abdurrahman ini luar biasa dalam sedekah, luar biasa. Beliau pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas di satu malam, gak bisa tidur, gelisah. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya gak bisa tidur nih, belum pernah ada keuntungan sebesar ini. Kata istrinya, lalu apa keinginan? Dia bilang, saya ingin keluarkan jalan Allah, saya gak mau simpan di rumah saya malam ini. Ya, gak mau nabung. Kalau kita subhanallah baru untung 1 juta sudah antri sejam di bank, gitu kan. Ini nggak mau nabung, keluarin malam ini, sedekahin semua untuk fakir miskin. Gitu. Istrinya juga salehah, nggak seperti sebagian muslimah. Maaf, saya nggak singgung muslimah di belakang sana. Tapi ada orang begitu suaminya dapat untung, sebelum disedekahin, sebelum kasih orang tuanya, sebentar dulu, jatah saya mana? Gitu. Ini enggak, istrinya mengatakan sedekahin. Ayo kita sama-sama. Dibungkuslah emas-emas itu, koin-koin emas, dirham emas itu, kemudian dibagiin, habis. Subhanallah, karena ikhlasnya mensedekahkan semua keuntungan malam itu, besok dalam riwayat saya dikatakan datang 2 peti keuntungan dengan produk yang sama. 2 peti emas dikeluarin sama Abdurrahman, 2 peti emas. Hari ketiga datang 3 peti keuntungan, dikeluarkan hari keempat datang 4 peti, begitu terus sampai Abdurrahman memiliki sebuah gudang penuh dengan emas. Waktu Abdurrahman radhiyallahu anhu meninggal dunia, waktu mau dibagi warisannya, itu emas-emasnya saking sudah ditumpuk-tumpuk sampai melengket satu sama yang lain. Waktu mau dipisahin, dibagi, itu harus pakai kampak. Dan yang mengkampak itu tangannya sampai memar, luka. Saking banyaknya. Selalu sedekah. Setiap hari beli 33 budak dibebasin. Setiap hari beli budak bebasin. Setiap hari datangkan 30 kafilah, ya 30 ekor unta untuk diparkir, ditaruh di tengah-tengah jalan Madinah. Lalu pegawainya berteriak, Abdurrahman membagi-bagi buat kalian, silakan, semua ambil kebutuhannya. Luar biasa gitu. Kita subhanallah kadang-kadang bersedekah, kalau orang datang itu pun masih perhitungan, gitu kan. Ini enggak sengaja cari orang yang butuh lalu dikasih. Maka lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sedekah ini, teman-teman sekalian. Dalam hadisnya dikatakan sedekah tutfi'u ghadabur rahman. Sedekah itu bisa meredam murkanya Allah. Keluarin, jangan ragu dengan masalah sedekah itu. Karena itu kata kunci datangnya rezeki. Mari kita dengarkan ayatnya. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 254, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah beriman pada Allah, anfiku, keluarkan mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan untuk kalian rezeki, min qabli an ya'ti yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafirun humudz zalimun. Sebelum datang hari nanti kalian menyesal, enggak ada lagi hari transaksi, enggak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi pertolongan hari kiamat. Teman-teman sekalian, maaf, kalau anda punya rezeki banyak di rekening, Masya Allah, bagus. Tapi usahakan selalu ada sedekahnya. Karena kalau kita biarkan numpuk, kita cuma bangga di angka tulisan, di print bukunya, oh iya banyaknya, 2 miliar, 10 miliar. Kita cuma bangga dengan angka. Apa yang mau dibanggain? Pada saat antum meninggal, kalau antum tidak sedekahkan, teman-teman sekalian, tidak punya masjid yang dibangun, gak punya kegiatan amal jariah, gak pernah punya sesuatu buat dia infakkan sebenarnya, gitu kan? Maka pastikan orang seperti ini akan menyesal pada saat meninggal. Coba ya saya sedekahin dulu. Makanya kata Nabi SAW, hartamu yang sebenarnya, harta yang kau sedekahkan selama kau hidup, itu harta sebenarnya. Dan harta yang bukan sebenarnya yang kau habiskan beli makanan dan pakaian, habis semua. Yang kau sedekahin. Seorang ulama salaf dulu pernah ditanya, setiap dia dapat keuntungan selalu sedekahin, dapat keuntungan selalu sedekahin, dipakai untuk kebutuhan keluarganya, sisanya sedekah, nggak ditabung sama dia, dihabisin gitu. Maka pada saat ya ada teman-temannya kumpul di rumahnya lalu berkata, wahai fulan, apa kok nggak sayang hasil kerimatmu, bukannya ditabung malah dikeluarin terus, kok nggak sayang sama hartamu tuh? Kata dia apa? Justru saya sayang sama harta saya.
Karena saya sayang, jadi saya mau bawa harta saya sampai di akhirat. Ini sedekah saya bawa sampai di akhirat. Kalau saya simpan di sini, saya cuma tabung untuk dunia saja. Gitu. Jadi lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sedekah itu. Kemudian dikatakan dan orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang zalim. Mereka tidak mau sedekah, maka mereka zalim sebenarnya. Kemudian surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 31 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu." Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hamba saya yang telah mengaku beriman. Yuqimus shalah, mereka mendirikan sholat, jaga sholat 5 waktu mereka, sholat-sholat sunnah mereka. Wa yunfiku, dan mereka bersedekah, menginfakkan mimma razaqnahum, dari apa yang kami menjadikan sebagai rezeki buat mereka, sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Karena kadang-kadang kalau ada orang minta di pinggir jalan, kita nggak mungkin sembunyikan, tinggal mengontrol supaya tidak riya saja. Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal, sebelum datang hari tidak ada lagi transaksi, nggak bisa lagi kita keluarkan uang kita. Di akhirat nggak laku lagi rupiah, nggak laku lagi dolar, nggak laku lagi pound sterling, nggak ada lagi semua itu. Yang laku adalah yang sudah disedekahkan selama di dunia. Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi persahabatan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yang menyuruh kalian sholat tadi dan menginfakkan apa yang kalian telah diberikan adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan telah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu dengan air hujan itu dia tumbuhkan buah-buahan sehingga kalian bisa menjadikannya sebagai rezeki kalian, menutupi kebutuhan kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, yang menyuruh kalian sholat dan berinfak itu adalah Tuhan Allah yang telah menundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa meraung di atasnya. Wa sakhkhara lakumul anhar, juga yang telah menundukkan sungai-sungai buat kalian, bisa dilewatin atasnya, bisa diambil ikan-ikan dan seterusnya yang ada di dalam lautan dan sungai itu. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, dan juga yang menyuruh kalian sholat dan menginfakkan harta kalian adalah yang telah membuat, yang menundukkan matahari dan bulan yang rutin terus menerus setiap pagi dan malam silih berganti untuk memenuhi kebutuhan kalian. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan menundukkan juga buat kalian malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan juga dia akan memberikan semua apa yang kalian minta kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu zalim, kafar, kufur, gitu kan. Dikatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, manusia itu kufur. Kalau dia dikasih, ya, kalau Allah tahan rezekinya, maka dia terus menerus berdoa, terus menerus mengeluh, dan pada saat Allah kasih dia pelit untuk tidak keluarkan. Bagaimana bisa dia menganggap punya? Siapa di antara anda yang menganggap apa yang dia miliki sekarang punya dia? Mungkin kita semua mengatakan, oh ini rumah saya, ini mobil saya, ini punya saya, ini baju saya. Itu perkataan kita cuma simbolik di dunia. Buktinya pada saat kita meninggal, dibungkus dengan kain kafan. Semewah apapun mobil tidak bakal ikut ke liang lahat. Rumah tidak masuk liang lahat. Nggak ada ceritanya, kita masuk semua jadi warisan tuh. Itu buktinya, lahir tanpa pakaian, masuk kuburan juga dengan satu lembar pakaian. Gitu. Berarti bukan milik kita. Maka kesempatan kita memperbanyak amal sedekah kita, sehingga memang mendapatkan pahala yang besar. Dan sekali lagi bahasan kita, sedekah mendatangkan rezeki yang banyak. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, untuk menambah rezeki adalah fokus menikmati yang halal dan juga thayyib, dan meninggalkan yang haram. Halal artinya sesuatu yang Allah bolehkan, thayyib artinya berkualitas. Di dalam agama Islam kita disuruh nikmatin, teman-teman sekalian, disuruh nikmatin. Kita boleh punya rumah yang besar, kita boleh pakai baju yang bagus, kita boleh makan makanan yang bagus, malah itu dianjurkan. Tapi tidak boleh tabzir, nggak boleh berlebihan. Kita nggak boleh pelit, nggak boleh berlebihan. Kita ada di tengah-tengahnya. Kata ulama adalah la ifrat wa la tafrid. Nggak pelit sekali, tidak pelit dan juga tidak terlalu berlebihan. Dia di tengah-tengah, selalu ada saja di jalan-jalan kebaikan. Dia juga penuhi kebutuhannya, dia juga bantu orang lain, gitu kan? Seperti itulah. Maka ini namanya halal dan thayyib. Kata para ulama, kalau ada orang bisa membeli, misalnya kasih contoh aja, kalau ada orang bisa beli anggur dengan 50.000 per kilo misalnya,
bagus kualitasnya 50.000, tapi ada anggur lebih bagus dengan 100.000 dan dia mampu beli 100.000, maka ini boleh dia beli dan itu tidak mubazir. Makanya Abu Hanifah rahimahullah memberikan pelajaran kepada kita. Abu Hanifah ini salah satu dari 4 imam mazhab. Ada Hanafiyah Abu Hanifah, ada Malikiyah Imam Malik, ada Syafi'iyah Imam Syafi'i, dan ada Imam Ahmad, ada mazhab Hanabila. 4 ulama, 4 mazhab yang masyhur. 4 yang insya Allah dijadikan rujukan oleh ahli sunnah wal jamaah. Di sini teman-teman sekalian, Imam Abu Hanifah rahimahullah adalah seorang ulama besar dan faham sekali masalah ilmu-ilmu agama, dan beliau orang kaya raya, pedagang sutra terbesar di Irak pada saat itu. Satu waktu dalam majlisnya, beliau isi pengajian, ada satu orang yang hadir, pakaiannya kotor, penampilannya, rambutnya berantakan, kelihatan orang ini kayak susah gitu. Selesai ta'lim, orang itu masih ada. Abu Hanifah rahimahullah panggil dia, kesini. Ini muridnya kebetulan sering hadir, tapi Abu Hanifah kebetulan lihat pada saat itu dia berantakan gitu. Abu Hanifah tidak pernah tanya kabarnya sebelumnya, baru kali itu. Dia datang, kata Abu Hanifah, pergilah ke mihrab, ada sejadah saya. Abu Hanifah kebetulan jadi imam pada saat itu rahimahullah. Angkat sejadah itu dan ambil apa yang ada di bawahnya. Orang itu pun datang ke sana. Sebagai murid dia patuhi gurunya, dia angkat sejadah, ditemukan ada 500 dirham. Ini banyak ini puluhan juta nilainya gitu kan. Dia begitu diangkat, dikatakan, dia bawa orang ini ke Abu Hanifah, ini silakan imam. Kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki kehidupan kamu. Ambil, jadikan modal, jadikan apa? Silakan. Ya Abu Hanifah mau bersedekah gitu. Orang ini tiba-tiba menjawab apa? Wahai imam, saya orang kaya. Artinya saya tidak butuh dikasih uang seperti ini, saya punya banyak gitu. Abu Hanifah malah tambah heran dan berkata, kalau kau orang kaya, mana kamu dari sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Harus ada kelihatan nikmatnya. Kalau kau orang kaya, pakailah baju yang bagus, yang layak, sisirlah rambutmu yang rapi, pakailah pakaian yang bagus. Bahkan kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah pada seorang hamba kalau dia memiliki badan yang sehat, rumah yang luas, dan kendaraan yang bagus, gitu kan? Tunggangan yang bagus, boleh. Tapi jangan berlebihan. Ada orang subhanallah punya mobil 10, gitu kan? Ini berarti kalau dia tiap hari pakai 1, berarti hari ke-11 baru dia kembali ke mobil yang pertama, gitu kan? Ini untuk apa? Ada orang punya baju 200. Untuk apa 100-200 baju ini? Gitu. Mungkin 10, mungkin 15 dia gonta-ganti. Ya akhi, kalau memang ya ukhti, kalau sudah bosan dengan bajunya, sebelum rusak bisa kita sedekahin, atau kita beli pakaian yang lebih bagus untuk kita sedekahin. Itu sangat bagus. Gitu kan? Daripada kita tumbuk-tumbuk punya 200 baju, berarti kita pakai hari ke-101 baru pakai baju yang pertama kembali. Ini untuk apa? Gitu kan? Jadi tidak boleh tabzir, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh juga kita terlalu pelit, tapi ada di tengah-tengah. Halal dan thayyib, halal yang Allah bolehkan, dan orang beriman paling pantas menikmati apa yang Allah halalkan, dan thayyib artinya berkualitas. Ini harus bersatu ya, nggak boleh dipisah. Misal ayam halal, tapi kalau dia tidak thayyib nggak boleh. Thayyib ini maksudnya berkualitas. Misal ayam sudah rusak 2 hari yang lalu dimasak, udah kita lihat ada jamurnya udah rusak, maka ini sudah tidak thayyib, nggak halal lagi. Halal dan thayyib harus bersatu. Kalau sudah jadi atau bangkai atau rusak, ini nggak boleh. Jadi ini harus diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menikmati yang halal dan thayyibin, disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah urutan 5 ayat 87 sampai 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Maidah surah nomor 5 ayat 87 sampai 88. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuharrimut thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu. Jangan kalian haramkan buat diri kalian kebaikan-kebaikan, thayyibat yang Allah bolehkan. Makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah, silakan. Apa yang telah Allah halalkan buat kalian, tapi jangan berlebihan. Wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka yang berlebihan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makan, nikmatilah semua apa yang Allah jadikan rezeki buat kalian yang halal, boleh, dan thayyib, berkualitas. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Maka setelah itu patuhlah pada Allah, bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Sini Allah menyuruh kita memakan yang menikmati yang halal dan juga thayyib. Juga disebutkan dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 114 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Nikmatilah apa yang telah Allah halalkan buat kalian ya, dari rezeki dan thayyiba yang berkualitas. Washkuru ni'matallah, dan syukuri nikmat Allah itu, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian betul-betul beriman kepadanya.
Teman-teman sekalian, sekaligus saya luruskan satu hal. Mudah-mudahan tidak disalahpahami. Dan tolong teman-teman, saya kalau datang dalam majelis ilmu ini sering saya sampaikan di pengajian saya di Jakarta. Kalau saya sedang berbicara, demi Allah saya nggak pernah singgung, tidak pernah maksud menyinggung siapapun. Kenapa lagi saya tidak kenal Anda semua, gitu kan? Jadi di sini kalau ada sesuatu yang saya bahas ternyata kena dengan Anda kebetulan karena oh iya saya pernah. Ini bukan karena saya singgung Anda, saya tidak tahu. Tidak ada niat saya untuk menyinggung, gitu kan? Tapi ini sebagai sebuah ilmu, informasi yang perlu kita ketahui. Teman-teman sekalian, ada banyak umat Islam yang saking semangatnya dengan agama Islam ini, mereka salah faham dengan istilah zuhud. Zuhud ini teman-teman sekalian didefinisikan oleh sebagian muslimin, semoga Allah berikan hidayah. Mereka mengatakan zuhud ini adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Artinya apa? Pakaiannya harus kusu, makannya roti kering, gitu kan? Penampilannya kumuh, rumahnya berantakan. Ini semua bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW punya kuda terbaik di Jazirah Arab. Nabi SAW tadi bersabda dalam sebuah hadis sahih, nikmat Allah memuncak pada seorang hamba dengan badan yang sehat, rumah yang luas dan tunggangan yang baik. Nabi SAW menggunakan pakaian, kainnya dari kutun, dari negeri Yaman. Kain katun dari negeri Yaman yang terkenal sangat bagus, gitu kan. Bahkan pernah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau lewat di depan rumah Nabi SAW, tidak sengaja lewat depan rumah Nabi SAW, lalu kebetulan waktu itu bulan purnama. Tiba-tiba dia lihat bulan purnama, kok indah sekali bulan purnama. Dia bilang, saya lihat bulan purnama dan saya tidak ingin turunkan pandangan saya karena indahnya bulan itu. Saya melihat dan saya kagum dengan ciptaan Allah. Tiba-tiba Nabi SAW buka pintu rumahnya dan Nabi SAW keluar menggunakan jubah berwarna merah yang baru saja mandi dan menyisir rambutnya dengan rapi ke belakang. Maka saya melihat ke arah Nabi, saya temukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Menjaga kebersihan, kerapian. Nabi SAW gemar menggunakan siwak setiap mau masuk atau ketemu orang. Gak pernah ditemukan bau busuk di mulut beliau. Nabi SAW dikatakan oleh para sahabat, kalau kami bertemu dengan Nabi SAW, kami temukan, kalau kami bersalaman dengan Nabi, kami temukan bau wanginya sampai 3 hari. Nabi SAW selalu meletakkan wangi-wangian di kepala beliau, di rambut beliau, cairan yang kadang-kadang netes sampai ke hidung beliau SAW. Dan Nabi SAW dikatakan dalam riwayat selalu meletakkan serbuk wangi di tubuh beliau dari batang leher sampai ke kaki beliau, disuruh istri yang letakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Islam mengajarkan dari hadis Nabi juga yang lain, 5 hal fitrah dijaga oleh seorang muslim: khitan, potong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan. Kebersihan disuruh jaga. Jangan malah muslim tapi luar biasa kotor pakaiannya, penampilannya kumuh. Tidak seperti itu saudaraku. Dan tidak harus orang kaya raya baru bisa rapi kan, gitu. Harusnya dia jaga, harus jaga bersihan. Jangan kesannya orang Islam itu masjidnya kotor, pakaiannya kotor, kendaraannya kotor, tidak mau berubah, gitu kan. Semuanya serba kacau semua. Ini kena salah paham dengan kalimat zuhud. Zuhud sebenarnya teman-teman sekalian adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Ini definisi yang benar. Tadi kan yang awal yang salah, meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini yang salah. Dunia boleh ditinggalkan. Karena dalam surah Al-Qasas ayat 88 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu, kejar bagianmu yang Allah janjikan di akhirat, surga, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Boleh orang nikmatin dunia itu. Nabi SAW paling gemar makan paha kambing, gitu kan. Pernah memang Nabi di rumahnya pernah kehabisan makanan, iya. Tapi ini bukan berarti Nabi miskin, enggak. Nabi SAW waktu melamar Khadijah itu memberikan mahar 20 ekor unta. 1 ekor unta ini harganya kalau kita anggap yang murah saja 3.000 rial, 10 juta, gitu kan. Berarti Nabi SAW kasih mahar 200 juta kepada Khadijah, gitu kan. Nabi SAW orang mampu, bukan orang tidak mampu. Tapi beliau suka bersedekah, beliau suka sederhana, ya tidak berlebihan. Itu memang betul ada. Jadi perlu difahamin masalah ini. Baik, poin yang keempat. Setelah bersyukur, bersedekah, menikmati yang halal dan thayyib, meninggalkan yang haram. Ya, dan ingat teman-teman sekalian, semua yang halal pasti baik buat kesehatan kita. Semua yang haram buruk buat kita. Jangan dilakukan sudah. Gitu kan? Dan kita bisa lihat sekarang subhanallah, khamar, ditemukan banyak bukti-bukti tentang buruknya, babi, dan apa saja yang Allah haramkan pasti buruk buat kesehatan. Tinggal Anda cari sendiri, data-datanya pasti ditemukan luar biasa. Dan sekarang ini saya temukan data terakhir di Jepang. Orang-orang Jepang asli pun kalau masuk supermarket mereka mencari makanan-makanan yang sudah dikemas itu yang ada label halalnya.
Karena mereka tahu kalau halal pasti jauh dari hal-hal yang buruk. Orang non-muslim yang menyembah matahari sekarang cari makanan halal. Gitu kan? Memang sudah begitu. Bagaimana anda orang muslim kalau tidak cari yang halal? Mestinya begitu. Yang keempat teman-teman sekalian, untuk menambah rezeki kita adalah memperbanyak istighfar. Secara khusus masalah istighfar. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, bisa saja rezeki seorang hamba tertahan, ya, ditahan oleh Allah, belum dikasih, ditahan dulu karena dosa yang dia lakukan. Karena dosa yang dia lakukan. Jadi dosa itu bisa menahan. Bisa saja kita mau coba masuk proyek gagal, coba istighfar kepada Allah SWT. Kan? Jadi memang ada dosa yang mengganjal, intinya begitu. Pernah ada 3 orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Datang 3 orang ini, dan Hasan Basri ini juga terkenal dengan kesolehannya. Kalau ngomong selalu surga, neraka, rahmat dan taubat dan azab. Itu saja berputar perkataannya Hasan Basri rahimahullah. Jadi orang sering datang ke rumahnya minta nasihat. Ada 3 orang datang satu hari, antri di rumahnya. Yang satu masuk mengatakan, wahai imam, wahai kiai, wahai ustaz, saya sudah lama menikah dengan istri saya ini, tapi belum dapat anak. Sudah 10 tahun nikah nggak dapat anak. Kami sudah ikhtiar ke tabib ini, minum itu, tapi belum juga Allah takdirkan. Apa saran anda? Maka kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak ya, bukan kerjakan istighfar, perbanyak. Terus lisanmu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah terus diucapin, jangan berhenti. Gitu kan? Maka kemudian keluar orang tersebut. Masuk orang kedua mengatakan, wahai imam, saya sudah lama kena penyakit di perut saya, sakit terus. Kalau sakit saya sampai nggak bisa tahan, rasanya pengen mati saja kena sakitnya. Sudah coba berobat ke sana sini nggak sembuh-sembuh. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Amalin, pulang. Datang orang ketiga mengatakan, wahai imam, saya sudah lama bekerja banting tulang. Mayoritas waktu saya sehari kerja keras, tapi saya tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuk orang kaya di kota itu, di kota Basra, di Irak. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah 3 orang ini. Lalu kemudian istri Hasan Basri bertanya, wahai suamiku, ketiga orang ini tadi butuh satu mungkin dikasih modal, mungkin satu ditunjukkan tabib yang tepat, mungkin obat. Kenapa anda cuma suruh istighfar saja? Kenapa enggak istighfar diikutin dengan yang lainnya? Dikasih modal, dikasih obat. Kata Hasan Basri, wahai istriku, tidakkah kau dengar kalau mereka sudah ikhtiar dan sekarang tinggal mereka terbuntu, tertutup di sebuah pintu yang mereka tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Maka saya mengingat firman Allah dalam surah Nuh. Surah Nuh ini surah nomor 71 ya. Ayatnya ayat 10 sampai ayat 12. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya tentang istighfar. Surah Nuh surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah, minta taubatlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Manfaatnya Dia akan menurunkan untuk kalian dari langit midrara. Midrar kata para ulama tafsir bisa berarti hujan yang lebat, bisa berarti rezeki yang non-stop, terus dikasih sama Allah bertubi-tubi. Dan dengan istighfar Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian, dan Allah akan jadikan kebun-kebun kalian lebat, dan Allah akan suburkan juga seluruh sungai-sungai kalian. Jadi di sini manfaat daripada istighfar. Ada kisah yang lain teman-teman sekalian, kisah Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah dari 4 mazhab tadi, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Mazhab yang keempat. Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidup beliau ulama besar hadis. Di akhir hidup beliau pernah terlintas di benaknya untuk mendatangi sebuah kota di Irak. Kenapa ke sana nggak tahu. Pokoknya pengen ke sana gitu. Imam Ahmad pergi ke sana. Tiba di kota itu, tapi saya tidak temukan dalam riwayat ini kota apa yang dimaksud. Tiba di kota itu, Imam Ahmad tiba azan maghrib. Lihat masjid, ada satu masjid, masuk masjid itu sholat berjamaah. Orang nggak tahu dia, karena zaman dulu orang tidak ada foto, tidak tahu lihat bagaimana wajah siapa orang ini, nggak kenal. Habis sholat maghrib, Imam Ahmad duduk sedikit baca Al-Quran. Azan isya dia ikut sholat. Selesai isya, Imam Ahmad pergi ke pojok masjid, mau geletak tidur. Marbot masjidnya datang, dekatin. Wahai syekh, syekh ini dalam bahasa Arab 3 artinya.
Bisa satu dari tiga. Bisa orang tua, syekh. Bisa orang alim, bisa orang kaya. Gitu kan? Jadi tidak selamanya kalau antum dipanggil di Saudi syekh dianggap orang alim. Gitu. Bisa saja orang tua. Gitu kan? Dipanggil, hai syekh. Orang tua maksudnya. Ngapain anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya musafir. Nggak kenal orang siapapun di kota ini. Besok pagi saya mau pergi. Nggak ada tempat nginap, saya mau nginap di sini. Karena zaman dulu nggak ada penginapan-penginapan kayak kita sekarang, banyak hotel segala gitu. Kata marbotnya nggak bisa. Masjid nggak boleh tidur. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong keluar dari masjid. Orang ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad. Kalau tahu mungkin diundang ke rumahnya. Tapi ini marbot, masya Allah, istiqamah ini gitu. Keluar dari masjid, ditutup pintu masjid sama dia. Imam Ahmad lihat orang yang sudah pergi. Imam Ahmad lihat ada teras masjid, tidur di teras masjid. Balik lagi marbotnya. Wahai syekh, ngapain sini? Musafir, mau tidur, nggak ada tempat nginap. Nggak bisa syekh. Teras pun nggak boleh, peraturan. Ini saya bilang tadi istiqomah luar biasa. Imam bilang saya didorong-dorong ke jalanan, Waktu saya lagi didorong di jalanan, ternyata masjid bersebelahan dengan kios penjual roti. Ada satu orang penjual roti di sebelah masjid. Lalu dia mengatakan, syekh, dipanggil Imam Ahmad, silakan ke tempat saya. Imam Ahmad pun datang. Dia bilang, saya punya rumah tidak jauh dari sini, ini kios saya, ada ruangan tempat tidur saya. Silakan anda pakai nginap, besok anda mau pulang silahkan. Kata Imam Ahmad menceritakan tentang keadaan dia dengan penjual roti ini. Dia bilang ada satu perilaku penjual roti ini yang unik. Imam Ahmad tertarik dengan itu. Dia bilang, setiap kali orang ini pecahin telur, ngambil terigu, ngambil garam, itu sambil astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus lisannya nggak pernah berhenti nih astagfirullah wa atubu ilaih, kecuali Imam Ahmad bilang saya ajak ngomong atau dia bertanya pada saya. Kalau berhenti istighfar lagi, selalu begini. Kata Imam Ahmad, saya bertanya, sudah berapa lama kau amalkan nih? Orang itu bilang sudah lama, dari saya masih bujang. Kebetulan orang ini sudah tua seumur sama Imam Ahmad, sudah mendekati 60 tahun lebih gitu. Baik, dia bilang sudah lama, dari saya masih bujang. Kata Imam Ahmad, ma thamaratu istighfarik, apa manfaatnya istighfarmu? Apa yang kau dapatkan dengan istighfar yang sebanyak ini? Kata dia, tidak ada apapun yang saya minta kepada Allah kecuali diijabah. Apa saja saya minta Allah kasih, tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad. Lah ya, kisah nyata. Imam Ahmad mengatakan, Allahu Akbar, istighfarmu lah yang membuat saya datang ke kota ini, tidak tahu kenapa. Istighfarmu yang membuat marbot masjid mendorong-dorong saya keluar masjid. Istighfarmu yang mendatangkan saya ke tempat ini, tempat praktekmu, ke rumahmu. Karena saya adalah Ahmad bin Hanbal. Saya adalah Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana istighfar teman-teman sekalian mendatangkan rezeki yang luar biasa. Permintaan apapun didatangkan. Seorang alim ulama biasa didatangin, ini malah didatangkan sama Allah ke tempat orang ini karena istighfarnya. Dari memperbanyak istighfar manfaatnya sangat besar. Hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang mulazamah selalu istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka.